Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kenalin nama gue Rian dan kali ini gue pengen berbagi atau belajar bareng terkait penugasan untuk struktur beton di kelas ya. Cuma karena ini tutorialnya modeling bangunan gedung jadi ya bisalah kita publikasikan. Nah, ini mohon maaf, suaranya masih kayak nanti bakal keganggu sama batuk-batuk, mungkin suara kipas angin juga, dan suaranya nggak terlalu kencang karena gue record malam-malam, tengah malam tepatnya. Jadi kalau misalnya ada terganggu, mohon maaf ya, mohon dimaklumi. Dan untuk mulai langsung aja, untuk modeling kali ini kita pakai Revit ya. Dan yang gue pakai ini Revit 2024, dan ini tampilan awalnya. Di sini ada open, new, bagian models dan family, dan kita sekarang mau ke new dulu, kita mau bikin baru. Nah, di sini pakai project. Nah, karena di sini itu fokusnya itu nggak cuma di struktur doang, karena kita harus modeling untuk arsitektur juga, jadi kita pakai yang construction template. Nah, di sini kan ada tuh, ada arsitektural, ada struktural. Buat kalian yang cuma masih tersedia non gini doang, itu berarti belum download family-nya, dan kalian harus download dulu di Autodesk Content. Kalau kalian udah ada akun MHS, pakai aja buat download si Autodesk kontennya buat lisensinya. Hmm. Kalau bisa sesuai tahun Revitnya ya, kita oke aja. Ini loadingnya bakal lama, soalnya laptopnya kurang. Dan untuk tampilan awal seperti ini, bakal kebuka floor plan dulu. Nah, di sini itu kalian jangan lupa untuk save dulu nama file kalian. Ini gue mau save dulu, save as project. Lalu taruh di tempat kalian mau simpen. Misalkan gue di sini mau di kuliah semester 4. Kan belajar. Kemudian save. Nah, ketika sudah kayak gini, langkah awalnya kalau kita mau modeling itu kita bikin elevasi dulu. Elevasi sendiri bikinnya itu kita di view di sini nih. Kalau project browser kalian nggak terlihat, biasanya di sini harus dinyalain dulu. Di sini kalian klik kanan di mouse, lalu ke bawah. Ini ada browser, terus project browser. Kalau di centang ini udah ada, kalau nggak ke centang dia nggak ada di sini. Jadi kalian nyalain dulu. Nah, kalian ke yes atau not bebas. Gue di sini contohin pakai is. Nah, untuk bikin level, ini tuh ada level-level. Level tuh ke lantai ya. Untuk bikin level sendiri itu eh, kalian bisa ketik LL atau klik di sini nih. Di structure atau arsitektur ada juga. Kalian klik yang level ini, komennya LL. Nah, kalian nih kayak gini, arahin dulu ke sini, ke dekat si bubble ini namanya bubble. Lalu tunggu sampai ada garis ini, garis putus-putus sebagai acuan, dan kalian ketik, misalkan di sini tiap lantai itu tingginya gue 4.000. 4.000. Ini nanti bisa diatur juga di nanti, nggak harus sekarang, tapi gue pengen dari awal 4.000. Dan selanjutnya itu untuk ring baloknya gue mau 1.500.
Oh ya, dan ke kanan gini sampai ada garis putus-putus lagi, kemudian baru klik. Nah, udah kayak gini, tinggal kalian ganti namanya. Misalkan di sini gue mau lantai 1, ganti aja semuanya sesuai kebutuhan kalian. Nah, kalau ada kayak gini centang aja, di yes aja. Oh, sorry, ini bukan lantai 4 tapi lantai atap. Dan di sini adalah ring balok. Nah, setelah seperti ini, kita mau aktifin si tiap-tiap elevasi ini tuh di setiap view. Di sini jadi ada view struktural, floor plan, ceiling. Dan beda-bedanya itu kalau struktural plans itu untuk struktur, floor plan itu untuk arsitektural, dan ceiling itu untuk plafon. Di sini yang terlewat, gue mau naruh fondasi juga. Nah, kalian ketik LL atau yang di sini itu LL. Kalau di sini gue mau kedalamannya itu 2000. Karena di penugasan kali ini itu eh, fondasinya cuma pakai foot plat. Ketentuannya pakai foot plat. Lantai fondasi. Yes. Nah, ketika udah kayak gini, kalian ke view. Kalian ke view, lalu klik yang plan view. Nah, di sini kalian cek apakah setiap view itu udah masuk di semua ini. Misalkan ke floor plan, kalau di sini udah nggak ada, berarti udah aktif semua. Reflect, reflected. Nah, ini udah ada semua, udah nyala semua. Struktural plan. Nah, ini lantai 1, lantai 2 belum nyala. Dan kita mau nyalain, kalian select dua-duanya, kemudian pencet OK. Nah, hmm, langkah selanjutnya, kita mau bikin grid. Nah, grid ini kita mau bikin di struktural karena hmm, modeling awal kita mau struktural dulu. Nah, untuk pemodelan grid itu kalian bisa ketik GR buat komennya atau kalian di sini ke bagian sini. Ini ada grid atau komennya itu GR. Nah, kalian klik aja. Dan sebelum itu, di sini kan kosongan dan kalian harus kayak bolak-balik ngelihat gambarnya, contoh gambarnya, dan atau mungkin bolak-balik lihat HP itu bakalan makan waktu banget. Jadi gue mau ngajarin caranya ngelink gambar. Nah, misalkan di sini gue mau ngelink gambar dari PDF. Nah, cuma PDF ini kan banyak halamannya. Dan gue mau hmm, ngelink si ininya aja nih, si pondasinya aja. Nah, gue tinggal pakai, gue screenshot, pakai gue pakai snipping tool. Atau kalian bebas pakai apa juga. Yang penting si foto ini tuh bisa kalian save. Jika udah di save, kalian simpen. Misalkan gue di sini tutor gambar, kalian save. Nah, kemudian ini minimize saja. Lalu kalian masuk ke Revit lagi. Nah, ketika kalian masuk Revit lagi, kalian klik si eh, insert di sini, menu insert. Nah, di sini ada tersedia banyak link Revit, link EFC, link CAD, dan lain-lain. Kalian klik yang link image karena kita mau ngelinknya itu pakai gambar. Kita cari yang gambar tadi. Nah, di sini tutor gambar, open.
Nah, di sini nanti muncul kayak silang ini. Kalian klik di sini. Bebas di sembarang tempat, yang penting jangan terlalu jauh. Nah, terus kalian gedein deh biar jelas. Nah, kayak gini. Terus setelah itu kalian geser-geser si eh ini, gua lupa namanya apa. Geser aja karena kemungkinan modelingnya itu bakal luas, bakal gede. Misalkan gue di sini 20.000 dan di sini gue mau geser sejajar 10.000. Gue geser ini ke atas 20.000. Oh, kejauhan ya. 10.000 aja. Mohon maaf ya, serak-serak mulu, batuk-batuk mulu. Bawah 10.000. Nah, kalau udah kayak gini, tinggal kita modeling si pondasi ini. Oh ya, maaf. Ini harusnya di lantai pondasi ya. Tinggal kalau mau pindah, tinggal Ctrl X, lalu kalian ke lantai pondasi, lalu Ctrl V. Taruh. Nah, setelah itu kalian ke tadi software grid, lalu kalian bikin grid si vertikalnya dulu. Nah, di sini klik dulu sembarang. Nah, sini kalian ganti A. Oh ya, cara gantinya itu kalian klik di angkanya dan tinggal ketik A. Dan kita nyalain bubble di sini juga. Nah, untuk nyalainnya tinggal checklist aja. Terus untuk membuat grid yang lain ini tinggal di copy aja biar cepat. CO. Untuk komennya itu CO. Atau kalian ke sini nih. Ini kalau kalian seleksi gridnya nanti bakal muncul ke modify. Itu kalian klik yang ini nih, yang bulat-bulat ini. CO. Terus kalian klik ininya, si gridnya. Terus arahin ke kanan karena kita mau copy ke kanan. Nah, di sini yang bikin tricky itu adalah di penugasan itu harus ada interval-interval. Nah, di sini gue contohin interval 100 eh interval 1,5 meter. Nah, di sini kan kalau di sini itu kan senti. Nah, sedangkan kalau dijadiin milimeter itu adalah misalkan tinggi bentang 3.500 350 cm itu menjadi 3.500 mili. Dan di sini karena kita unitsnya itu pakai mili, jadi kita sesuaiin aja jadi mili. Misalkan 3.500. Dan gua itu intervalnya itu penambahan 1.500. Nah, caranya biar cepet itu adalah kalian ketik sama dengan misalkan di sini 3.500 terus tinggal tambah 1.500. Ntar. Nah, otomatis ini udah langsung nambah sendiri. Nah, terus kalian samain aja 5.000 tambah 1.500. Enter. Ini otomatis langsung bertambah sendiri. Dan 5.000 terus 1.500 dengan 5.000 plus 1.500. Jangan lupa sama dengannya ya. Karena untuk memunculkan fungsi itu harus ada sama dengan. Itu sama sampai grid grid G ding. Nah, 5.000. Oh ya, maaf. Nah, seperti ini ya. Setelah itu kita mau modeling grid yang horizontalnya. Kalian klik GR, terus kalian arahin seperti ini. Kalian klik di sini nih, klik terus seret ke kanan, kemudian enter. Kalian jangan lupa centang di sini, terus kalian di sini ganti angka. Nah, setelah udah nih kan nabrak ya, kemungkinan bakal nabrak. Kalian geser aja nggak apa-apa. Misalkan 10.000 lagi.
Dan di sini juga gue mau geser 10.000 lagi. Oh ya, sorry. Kalau untuk geser itu kalian select di sini, kemudian ketik MV atau move. Nah, kalau di sininya itu toolbar, di toolbar itu yang ini, move. Terus kalian klik geser 10.000. Nah, kalau udah kayak gini, tinggal si grid satunya ini kita copy ke atas. CO. Klik ke atas. Di situ berapa? 4.500. Sama dengan 4.500 ditambah 1.500. Kalau yang nggak perlu, misalkan pakai ukuran asli, kalian kedapatan ukuran asli nggak perlu pakai interval ya. Kalian ketik aja langsung angkanya. Ini 6.000 ditambah 1.500. Nah, ini 4.000 sama dengan 4.500 ditambah 1.500. Oke. Nah, di sini kan kayak kurang ke tengah ya. Kita ke tengahin aja, geser biar lebih enak dilihat. Terus ini kurang panjang, geser aja. Hmm, karena dosennya suka hal yang rapi, ya udah kita bikin serapi mungkin. Nah, setelah udah jadi kayak gini, kita pastiin di grid si grid ini tuh muncul di setiap elevasi, dan cara memastikannya adalah kalian ke grid elevasi. Set. Nah, nggak ada kan tulisan yang tadi kayak level-level itu karena nggak terlihat. Nah, caranya kalian ke elevation lagi, kalian ke north, south, atau west. Jadi kalian cek di elevasi lain. Nah, seperti ini. Nah, ini kan kecil banget. Jadi kalian mesti tarik-tarik si level ini biar berpotongan di setiap grid. Cara nariknya itu di sini ada ini yang namanya grid, bulatan kecil kayak gini di ujung-ujung. Itu tinggal kalian klik aja, terus drag ke kanan, set seperti ini. Dan yang sini juga, ini klik satu aja itu nanti udah langsung semuanya ngikut ya. Karena dia ada garis putus-putus di sini, ada restraint di constraint di sini. Nah, kalian klik drag ke kanan, udah selesai. Kalian ke east, nah di sini udah muncul. Kalian tinggal drag kayak tadi, agak jauh nggak apa-apa biar kelihatan. Nah, setelah itu kalian balik lagi ke lantai fondasi. Nah, di sini kita mau modeling si footpath-nya. Untuk modeling footpath itu kalian masuk ke bagian isolated ini. Nah, di sini kan belum ada family-nya. Kalian mesti eh, load dulu si family-nya, kalian ketik yes. Nah, di sini biasanya kalian itu bakal muncul di US ini atau di sini. Tapi kalau misalkan kalian kayak misal entah di mana atau nggak jelas gitu, kalian bisa ke computer. Maaf, agak nge-lag ya. Kalian ke, aduh, maaf banget nih nge-lag. Bentar ya, kebiasaan nih kalau nge-lag. Kalian ke ini, kalian ke local disk C atau apapun itu penyimpanan C, kemudian ke program data, lalu masuk ke Autodesk, lalu RVT 2000 berapa sesuai punya kalian. Di sini gue 2024, kemudian ke libraries, kemudian ke English karena family-nya US ya, English ya. Terus US, lalu cari yang namanya structural foundation. Nah, di sini kalian cari yang rectangular, open. Nah,
Di sini kita mau atur ukurannya. Misalkan kita mau eh, edit ukurannya itu 1500 kali 1500 kali 300. 300 itu buat kedalamannya. Kalian duplicate, ganti namanya. Misalkan di sini 300, lalu di sini itu 1500, di sini 1500. Kalian tinggal oke, lalu di sini tinggal diedit. Parameternya itu ada foundation thickness, width, length. Dan foundation thickness itu adalah ketebalan si pondasinya. Tinggal diklik. Lalu kalau width itu adalah lebar dan length adalah panjang. Samain aja 1500 1500. Kalian cek di previewnya. Oh, ini belum di apply. Apply dulu. Nah, udah jadi ya. Tinggal di oke. Nah, karena di sini itu hampir di setiap perpotongan grid itu ada pondasi, kita pakai yang add grid. Nah, kemudian kalian tinggal select si semua grid ini, dan tips dari gua kalau misalkan semua grid mau diselect, kalian selectnya itu dari kanan ke kiri, bukan dari kiri ke kanan. Kalau kiri ke kanan itu kalian harus ngenain semuanya. Tapi kalau misalkan nih, kalian selectnya kayak gini, yang nggak bakal select. Tapi kalau select ke kanan, dari kanan ke kiri, itu udah ke select semuanya. Kalian tempel sedikit aja dia udah ke select. Nih, kayak gini. Nah, kalian tinggal select semuanya, lepas. Nah, kalian udah ke modeling semuanya gini. Tinggal finish. Nah, tinggal escape. Nah, tapi kan di sini nggak ada nih. Ya udah, tinggal hapus aja. Delete. Wah, ini gue pakai contoh Dena buat yang dipakai kelompok gue ya. Nah, udah kan. Kalian kalau kepo, pengen lihat hasilnya kayak gimana, tinggal ke 3D. Nah, udah jadi kayak gini. Balik lagi ke lantai fondasi, keponya jangan lama-lama. Kita mau bikin kolom pedestal. Kolom pedestal itu kolom yang ada di fondasi yang ini nih. Kolom ini nih, kotak satu ini. Nah, kolom pedestal ini di sini itu ukurannya 50 kali 50. Nah, kalian tinggal ke kolom, structure, terus kolom, lalu kalian load family-nya karena di sini belum ada family buat kolom beton. Kalian load family, lalu kalian ke yang struktural kolom, lalu yang concrete, lalu concrete yang rectangular kolom, biar bervariasi. Siapa tahu kalian ukurannya ada kolom persegi panjang juga. Lalu kalian edit type, kita mau modeling si kolom pedestal. Kalian duplicate, lalu ganti namanya KP atau kolom pedestal 500 kali 500. Oke. Nah, di sini parameternya itu ada dua. Parameternya itu ada dua. Ada B sama H. B itu tuh ini menunjukkan penampangnya. Biasanya kalau penampang eh, persegi panjang itu adalah parameternya ada panjang kali lebar. Nah, lebar di sini ibaratnya kayak tinggi B kali H. B itu lebarnya, H-nya itu tingginya. Nah, di sini B-nya itu adalah 500 aja, dan di sini 500 aja. Karena biar sesuai sama apa yang kita butuhin. Dan di sini gue 500 500. Ini lagi-lagi sesuaiin sama eh, contoh denah yang kalian pakai. De untuk denahnya juga kalian grid-gridnya juga nanti sesuaiin sama denah yang kalian pakai. Kemudian apply, cek dulu udah benar. Kemudian oke. Nah, di sini itu yang jangan lupa adalah kalian di sininya nih. Kalian jangan depth, kalian ganti height. Dan yang unconnected ini ganti lantai satu. Karena kita mau si ketinggian dari kolom pedestal ini terkonek ke lantai satu. Hmm. Kalian yang di sininya vertical kolom, jangan yang slant kolom.
Kemudian kalian ke add grid aja karena hampir kan di semua pondasi ya. Select aja semuanya, kemudian finish. Nah, tinggal di escape. Yang kolom nggak guna di sini tinggal hapus. Kalau kepo lagi, ya udah tinggal lihat aja di sini. Nah, udah, nggak usah lama-lama keponya. Kita mau bikin balok slough. Dan di sini gua itu di gambarnya nih si balok slough-nya itu tuh dia nggak pas di ketinggian nol. Nah, di sini logika logika konstruksi kalian itu harus main. Nah, jadi slough-nya itu ada di bawah eh, spesi sama granit. Nah, di sini itu slough-nya di bawah spesi sama granit. Yang mana kalau kita ngeliat di sini perkiraan itu granitnya ukuran 2 mili dan spesinya 3 mili. Jadi di bawah sorry, senti, 2 senti sama 3 senti jadi 5 senti. Jadi ukuran slough-nya itu di bawah titik nol. Nah, oleh karena itu modeling untuk slough ini agak berbeda. Dan di lantai satu sendiri itu kan dia elevasinya kan ini ya, nol ya. Nah, sedangkan slough-nya itu kita mau modelingnya di bawah titik nol, yaitu di misalkan elevasinya itu -50. Nah, kalian di sini nih, kalian load dulu si beamnya. Untuk slope itu pakainya beam, balok. Kalian klik structure terus beam, lalu kalian load dulu family-nya. Nah, kalian pergi ke structural framing. Nah, di sini ada concrete, lalu kalian klik yang M concrete rectangular beam, open. Nah, di sini untuk ukuran slope yang utama itu adalah 3 ya 350 kali 500. Nah, di sini tinggal ganti slope utama itu 350. Oh, ini gue ganti namanya jadi SI gitu aja atau slope induk. Di sini 500. Oke. Dan untuk balok itu parameternya sama, masih pakai penampang B kali H. B itu lebar, H itu tinggi. Nah, di sini itu eh, B-nya itu 350, lalu H-nya itu 500. Cek di preview, udah oh di apply dulu, dan oke. Nah, di sini itu tadi jadi orienta apa? Di sini ada Z justification. Jadi itu kayak dia tuh yang jadiin acuan itu mana. Dan di sini pilihannya ada top, center, sama bottom, sama origin. Kalau origin gue nggak terlalu paham, tapi top itu ada di atas. Atasnya, center itu tengah dari si baloknya, dan bottom itu dari sisi bawah baloknya. Dan gue mau dari sisi atasnya. Nah, sisi atasnya ini kan nggak pas di titik nol dari elevasi. Dia turun 5 cm. Nah, oleh karena itu di Z offset value ini kita turunin jadi 5 cm atau 5 mm. 50 mm. Nah, karena itu di bawah jadi minus. Di bawah nol, minus 50 mm. Di sini pokoknya kalau yang namanya ngegambar di Revit itu logika konstruksi kalian itu harus main banget. Kalian klik yang on grid. Di sini bedanya sama kolom, itu dia bakal otomatis di kolom-kolomnya doang. Kayak gini. Nah, setelah itu kalian klik finish. Nah, ya kan kayak gini, kalian tinggal escape. Nah,
Kalian kalau pengen lihat, oh ya di sini belum itu ya. Kalian checklist-checklistin aja biar enak ngeliatnya. Nah, kalian cek di is. Nah, di sini kan udah bener nih. Nanti di sini itu untuk ruang si eh, spesi sama granit. Nah, setelah itu kita mau modeling untuk kolom si lantai. Oh ya, maaf, ada yang terlewat. Jadi di lantai satu ini kita nggak cuma ada slove induk, kita ada juga slove yang anaknya. Nah, kita lihat lagi di sini di gambarnya. Di sini itu gua ada hmm, nih. Nah, kayak gini. Ini bisa langsung aja di screenshot untuk dijadiin acuan. Nah, buat teman-teman yang kemungkinan nemu denah yang kayak gini, pas, terus itu insert lagi link image for gambar 2 open. Nah, buat teman-teman yang mungkin ngalamin kayak gini, denahnya itu di sini nggak ada keterangan ini jaraknya berapa. Itu mungkin ya bisa dikira-kira dulu aja. Dan di sini gue mau main pakai ilmu kira-kira. Tapi untuk ukurannya dari seluruh anak itu 25 kali 45. Di sini untuk part ngira-ngiranya itu bakal agak lama. Jadi kalau emang kalau kalian mau skip nggak apa-apa. Tapi kalau mau lihat juga boleh deh. Nah, di sini kalian klik yang beam, structure beam, edit type, duplicate. Sini gue ganti SA, khusus anak. Isinya 250, isinya 450. Nah, di sini ganti 250, di sini ganti 450. Apply. Kita modeling yang ini dulu. Itu kalau diperkirakan ini kan dari 350. Kemungkinan ya sekitar 100 atau 1000 atau 1200 lah, sekitar segituan. Dan di sini kalian tinggal itu aja kayak tadi. Misalkan tadi kan 1000, sedangkan gua ada interval. Nah, tinggal sama dengan, oh maaf, kalian pokoknya main kira-kira aja deh. Kalau di sini deh, gue juga kurang paham kalau di sini gimana cara jelasinnya. Misalkan di sini 1500, terus kalian sini. Nah, kalian bandingin nih. Oke, masih agak lebaran di sini ya. Ya udah, tinggal geser-geser aja. MV, misalkan gue mau geser sekitar 200. Udah cukup belum? Oh, belum cukup nih. Geser lagi aja. Misalkan 200, 300 lagi. Nah, di sini. Kelihatannya udah pas ya. Nah, sekarang kita yang sini nih. Pokoknya main kira-kira aja deh. Hmm,
Oh ya, kalau mau kayak gini, langsung aja kalian lihat acuannya. Kalau kayak gini, ini kan yang dimensi biru-biru itu kan dari si grid 2 sampai yang lagi kita acuin ini. Nah, ini acuannya gini, kalian lihat gambarnya. Misalkan di sini 3.000, ya udah tinggal ketik aja 3.000 atau langsung diklik juga boleh. Nah, di sini 3.000 lagi. Save. Save. Kalau misalnya kayak gitu, save aja. Nah, kita lihat lagi. Oh, kayak masih belum ya? Atau ya, masih belum. Ya udah tinggal move. Di sini juga bisa nih. Yang tadinya jaraknya 2.000 jadi 1.500, 4.000. Nah, kok kayak kekecilan. Ya udah, tinggal ganti-ganti. Ini tuh buat mindah acuannya. Hmm. Nah, kemungkinan ini udah pas ya. Hmm. Tinggal modeling yang ininya. Di sini 2.200 kanan. Hmm. Nah, di sini bukan di titik tengah ya. Kalian lihat lagi, kok belum? Ya udah, geser-geser aja. Pokoknya logika kalian tuh benar-benar harus main banget di sini. Gua pun masih kadang ke gocek di sini nih. Hmm, kurang gede. Nah, cukup pas. Hmm, modeling yang sini. Apa ya, suaranya banyak batuk. Ini udah berapa menit? Wow, udah 40 menit. Nanti videonya bakal gue bagi per part ya. Nggak mulus segitu panjangnya. Oh, kurang naik. Bahkan 1.750. Hmm, pas ya. Oh, tinggal kesininya. 4250. Nah, gue rasa ini udah pas. Sekarang tinggal yang sini. Hmm, itu di grid A, B, C. Antara C sampai E. Dan di sini 2.500. Atasnya 2.500.
Sini, lalu ke ujung. Nah, ini kan agak kegedean nih. Mau dibuat 50. Masih kurang. Nah, gue rasa udah pas ya. Nah, terus ada ini juga nih. Ini nanti itu kalau dari denah yang gue lihat itu bakal difungsikan sebagai dinding. Tapi di sini kan motong kayak gini ya. Nah, gue asumsiin aja kalau ini tuh menerus aja. Karena ya bagi gue yang masih mahasiswa itu kayak nggak masuk akal aja ada balok yang ngegantung tanpa ada constraint gitu. Tanpa ada, ya maksudnya tanpa ada tumpuan gitu loh. Aneh aja gitu di sini apalagi nggak ada kolom. Jadi mau gue terusin aja sampai sini. Kan di sini BM, dan di sini 1000. Terlalu dekat nggak? Oh, terlalu dekat. Nah, ini cukup ya. Oh ya, ininya nah sini kurang. Itu. Nah, ini gue rasa udah pas. Setelah itu kita mau modeling si kolom di lantai satu. Nah, kalian ke view lantai satu, lalu kalian klik kolom, structure terus kolom, dan ini gue mau ganti jadi K1 karena udah bukan kolom pedestal lagi. Cuma ukurannya emang sama. Kalian duplicate satu dan oke. Nah, untuk kolom satu itu berdasarkan denah itu ada di setiap grid berpotongan. Nah, ini otomatis langsung ngerubah ya yang tadi connected-nya. Kalian lihat. Nah, udah muncul kayak gini kan. Dan di sini kalau kalian lihat itu kan kayak ada garis gap gitu. Bukan garis gap sih, lebih ke garis yang membagi antara si kolom di level sebelumnya sama kolom di level setelahnya. Nah, untuk bikin si kolom ini jadi bersih, itu kalian klik kolom ini, lalu klik yang ini join, klik kolom ini lagi, lalu klik kolom yang atasnya. Nah, seperti ini. Cuma kalau kalian emang nggak telaten, yang udah ya udah nggak usah. Atau mungkin yang bagian luar-luarnya aja biar kelihatan rapih. Mungkin video yang part pertama bakal kelar di struktur betonnya aja, nggak bahas ke arsitekturalnya. Hmm.
Nah, buat yang dalam udah nggak usah, nggak apa-apa. Atau yang ini aja. Nah, kalau udah kita mau modeling yang si sloof maaf, balok induk dari lantai satu ini, kolom lantai satu. Nah, di sini kalian modelingnya itu bukan di lantai satu, tapi di lantai dua, di view lantai dua. Nah, kalian ke structural plans ke lantai dua. Nah, kalian kalau udah kelihatan nih, di sini ada kolom-kolomnya. Dan untuk balok induk sendiri, itu kalau menurut Dena, itu sesuai kolom-kolomnya. Jadi dia udah emang ke semua kolom gitu loh. Jadi nggak ada yang perlu dirubah-rubah untuk balok induknya. Dan caranya nambahin itu kayak tadi, tinggal edit type. Terus gue mau copy si S1 ini karena ukurannya sama, duplicate, terus BI atau balok induk. Oke, dan oke. Nah, dan kalian klik yang on grid, lalu taruh aja di semuanya, dia otomatis bakal naruh gini, tinggal centang. Nah, terus gimana untuk si balok anaknya? Nah, untuk balok anaknya itu kalian lihat lagi di denahnya nih, kayak gini. Agak rumit, nggak rumit sih sebenarnya. Nah, di sini udah kelihatan kalau di sini itu BA-nya itu ada di tengah dan pokoknya di sini kalian main feeling aja kayak tadi. Sini. Nah, untuk modelingnya itu kalian ke structure terus beam kayak tadi duplicate yang sleeve anak tadi karena sleeve anak ukurannya sama. Tinggal duplicate lalu BA. Oke. Nah, ini kemungkinan tengah-tengah ini lalu ada di sini juga satu. Nah, di sini tuh ada juga cuma ketutup sama teks ini jadi nggak kelihatan. Di sini sama di sini. Jadi di sini tuh ngebagi empat. Nah, di sini kan kita cek dulu dimensinya itu berapa. 7.500. Untuk ngecek dimensi itu ketik DI lalu tinggal diklik. Nah, hmm, kalau udah kalian tinggal bikin binnya. Yang fungsi tadi yang pakai sama dengan itu berlaku di sini juga. Misalkan gue mau ini tuh dibagi berapa sih? Bagi empat kan ya? Satu, dua, tiga. Nah, kalian tinggal ini. Kalian ketik sama dengan 7.500 dibagi 4. Enter. Nah, langsung ketemu di sini nih. Udah. Ini tinggal copy aja ke atas. Kemudian 7.500 bagi 4. 7.500 bagi 4. Oh, nah kalau nggak pakai sama dengan kayak gini. Nah, kalau udah di sini ada balok anak juga satu.
ya, tapi nggak sampai ujung. Oh, BM, sorry. Oke, ini udah di tengah-tengah, lalu tinggal balok anak yang lain. Untuk modeling ini kalian, kalau kalian bisanya pakai cara kalian masing-masing ya nggak masalah. Hmm, oh bisa. Berapa sih? Oh, 6.500. Nah, sini kayak gini. Udah cocok kayak mantap. Nah, ini 4.000 ini. Hmm, di sini nanti buat tangga. Hmm, mantap banget ini mah. Mantap ini. Untuk pemodelan blok anak di sini udah jadi. Dan oh ya, sorry banget tadi ada yang kelupaan. Jadi kan untuk kalau dari gambar gua itu apa namanya? Untuk balok di lantai 2 ini itu pas bener-bener di titik elevasi 8 dan 4 gitu loh. Jadi tuh dia nggak ada yang namanya keramik lagi. Nah, karena itu harusnya itu di titik nol gitu loh. Maksudnya di bukan titik nol tapi di tepat sama eh, tepat sama elevasinya. Nah, untuk itu kalian bisa modeling di sini nih. Harusnya kan nih, harusnya kan di sini nggak turun nih. Nah, buat ngatur biar si baloknya ini naik lagi tanpa apa? Dengan tanpa ngeklik satu-satu, kalian tinggal gini nih. Kalian klik satu, kemudian klik kanan, select all instant, visible in view. Nah, set offsetnya ini di nolin. Nah, kita mau dia benar-benar di situ. Kemudian si balok anaknya juga kalian klik kanan, visible in view. Ini nol. Nah, kalian tinggal cek lagi. Udah benar ya. Nah, sekarang kita mau bikin kolom untuk lantai 2 juga. Kalian ke lantai 2. Lalu kalau berdasarkan Dena,
Maaf, gue juga mesti sambil lihat HP. Gue dia nanya karena biar nggak kelamaan buka PDF. Soalnya laptop gue kentang. Jadi kalau bolak-balik PDF itu lama. Hmm. Hmm. Dan kalau kolom di lantai 2 sendiri itu masih sama kayak kolom lantai 1. Itu enggak apa enggak di apa dia memotong setiap gridnya sama kayak lantai 2, sama kayak lantai 1, tinggal samain aja kolom add grid ini finish. Hapus. Nah, lihat. So kalau mau dibersihin lagi tinggal pakai yang tadi. Iya. Ini sebenarnya biar kelihatan bersih aja, enggak pun enggak apa-apa. Apalagi kalau kalian kurang telaten, yang ada malah bikin habis kesabaran doang karena ngeklik satu-satu. Gue belum nemu cara cepatnya biar eh, itu nggak perlu ngeklik satu-satu lagi. Kalau ada yang tahu boleh nanti komen atau nanti langsung ngomong aja. Karena gue jujur butuh banget. Nah, sekarang kita mau modeling balok di lantai 3, lantai 2 ini. Dan ke lantai 3. Nah, untuk balok induk kan sama. Create ini yang DI. Nah, BTW kalau eh, modeling struktur itu harus di plan yang struktur. Kalau arsitektur itu harus di floor plan gitu. Nah, setelah ini kalian coba lihat untuk balok anaknya. Untuk balok anak di lantai 2 ini tuh agak tricky. Nih, seperti ini. Tutor gambar 4. Nah, ada ini juga. Kalau ada hmm, ini yang bikin mungkin yang sering bikin panik ya. Nggak panik sih, lebih ke mager. Nih, di sini ada seperti ini dan gini. Ini kemungkinan kalau nggak 1 meter itu
apa 1,5 lah. Misalkan kan ketik BM ganti balok anak. Lagi-lagi di sini mainnya feeling. Oh, kalian cek. Oh, masih kegedean. Misalkan 1250. Nah, ini lebih better nih. Nah, sekarang kita mau modeling ke atasnya. BM 2000. Hmm, 1500. Hmm, eh, ini better ya ini. Oke. Ya, sekarang modeling yang ini. Ya, ada turun. Gini, gini, gini. Boh, pusing. Kan? Tasnya itu. Di sini ada satu. Hmm, kurang ya. Hmm, better. Ngikut di sininya. Hmm, oh, maaf. Sini nggak kayak gini. Lalu ada balok anak di sini yang membagi si berat di sini. 3250.
Oh, maaf. Nah, sekarang tinggal modeling balok ini. Ini itu perkiraan. Kalau bukan 1 meter itu 500 cm atau setengah meter. Tinggal BM sini 500. Oh, terlalu dekat ya. Mungkin 750. Nah, coba kita lihat. Udah pas ya. Tinggal bikin di sini. Hmm. Nah, ya seperti ini. Kalian coba lihat di 3D-nya. Nah, seperti ini. Dan ini itu kemungkinan kalau dari logikanya itu bakal dijadiin balok untuk kayak plat beton. Nah, sekarang kita tinggal modeling yang eh, modeling yang kolom, modeling kolom lantai 3. Apa ya, udah mulai agak ngeblank karena di sini udah jam 1,146, udah malam banget. Tapi lanjut aja. Untuk kolom lantai 3 itu nggak semuanya ada, jadi tetap satu-satu aja. Ini tetap masih pakai kolom yang sama. Di grid A ini ada semuanya. Di grid B itu di sini ada. Oh, ini pastikan ngepas intersection ya. Sama di sini juga. Atau mungkin kalau kalian mau add grid gitu, taruh aja di semuanya. Baru nanti mau dihapus juga nggak masalah. Nggak ada yang nyambung karena itu juga bisa. Hmm. Nah, lalu kita mau modeling yang, oh ya maaf, di sini itu harusnya nggak ada karena di sini nanti mau ditaruh si uh, itunya, apa sih namanya, atapnya itu nanti di sini nih. Untuk yang di sini itu cuma sampai lantai 2 doang, nggak terus ke lantai 3. Nah, di sini baru ada kolom nih di sini sini. Itu ada kolom kecil ukuran 30-30. Kalian di type duplicate. Oh ya, di sini itu sesuaiin sama denah-denah kalian ya, nggak harus sama. Kalau kalau di denah kalian ada, ya udah dicontoh. Kalau nggak ada, ya udah skip skip aja. Oke, nah, tinggal taruh save, save, save.
Nah, udah semuanya. Di sini tinggal kita atur ketinggiannya. Itu cuma 1.500. Jadi yang oh ya maaf. Harusnya untuk top offset ini kan 12.000. Nah, 12.000 itu kalau ketinggian 4 meter. Nah, kalau misalkan ketinggiannya itu apa sih namanya? Ketinggiannya itu 1.500 senti mili, berarti top offsetnya itu kayak 12.000 dikurangin berapa sehingga hasilnya adalah 1.500. Eh, sehingga hasilnya itu adalah elevasi itu. Agak bingung ya? Aku juga bingung sih. Dan mulai ngelantur. Kalau nggak dihapus aja dulu. Terus kalian bikin ulang. Maaf ya, udah agak nge-lag di sini. Nah, terus di sini kalian tuh jangan connected, tapi unconnected. Di sininya 1.500. Nah, ini klik, 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 klik. Otomatis itu bakal jadi 1.500, 1.500. Dan yang di sini itu lu mau pindahin ke depan sini. Kalian ketik MV, lalu gue mau pindahin di sini. Ini. Nah, berarti 3D udah jadi. Begini bentuknya. Nah, di sini belum belum kepasang kolom. Maaf. CL pakai yang 100 100. Ini sampai atap. Nah, untuk modelingnya udah benar. Tinggal kita mau bikin si balok buat lantai 3 ini. Nah, tapi untuk bikin balok si lantai 3 ini itu kita cuma naruh kolom ah, maaf, balok-balok induknya aja. Jadi modelingnya itu di lantai atap, lalu tinggal ditaruh-taruhin sesuai itu. Nah, kan biasanya kalau misal ruangan-ruangan gitu kan pakainya balok eh kita lebih pakaiin balok ya, pakai balok anak juga. Nah, kita sesuaiin aja kali ya. Atau mungkin ya udah deh pakai yang balok induk aja. Ini mohon maaf banget nih udah malam, makin malam makin 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 pakai beam, terus pakai yang balok utama BI, taruh aja. Oke, finish. Nah, terus kenapa tadi ada lantai apa namanya ring balok, karena kalau di denah gua itu atapnya nggak di semuanya gitu loh. Atapnya itu cuma di daerah sini doang. Si ini nih, petak-petak 9 ini cuma di situ doang. Dan di sini itu pakainya kolom 40 40. Nah, sekarang pakai kolom edit type, terus duplicate kolom 2 400 400 200 di sini 4 apply. Oke, nah tinggal gue taruh di sini satu.
Ini peletakan kolomnya gue sesuaiin sama denah gue sendiri. Dan lagi-lagi buat kalian ini gue cuma contoh tutorial aja. Jadi kalau untuk denah kalian masing-masing ya sesuaiin aja. Tapi kalau misalkan kalian pengen nanya-nanya juga gue terbuka buat ditanya-tanya. Hmm. Nah, setelah itu kalian tinggal cek di 3D. Nah, udah ada kan? Setelah itu tinggal bikin ring balok. Kalian ke lantai yang ring balok, lalu kalian beam itu kalau di denah gue itu mau sama ukurannya kayak oh ukurannya itu sama kayak balok anak 250 kali ini. Jadi gue ganti di sini RB atau ring balok. Oke. Dan gue mau on grid aja karena ini bakal otomatis modeling. Nah, kayak gini finish. Nah, lantai untuk struktur betonnya ini kurang yang di sini. Ini belum diikat sama ring balok. Nah, modelingnya itu kalian ke lantai si lantai 3 ini. Lalu kan tadi tinggi si kolomnya itu kan 1500. Nah, 1500 itu ibaratnya nanti dijadiin top offsetnya. Jadi kalian ketik BM pakai ring balok, Z offsetnya itu 1500. Wah, kalau muncul kayak gitu biarin aja karena itu cuma kayak nggak terlihat aja gitu loh perubahannya. Karena nggak muncul di view range-nya. Tapi kalau kalian ke 3D itu udah benar. Oh ya, di sini masih di bawahnya ya. Nah, kalian itu aja kayak tadi ini select all instance sebelum view nya ganti 0. Nah, di semuanya juga gitu. Udah. Simulasi ya. Ini di berapa sih lantai berapa? Lantai 2 ya. Oke, buat modeling semuanya udah benar. Hmm, ini buat rangkanya. Dan sekarang untuk selanjutnya kita mau bikin tangga. Untuk modeling tangga itu kalian ke lantai satu dulu, lantai terbawah dulu. Hmm, dan kalian ke kolam arsitektur. Nah, di sini meskipun tangga itu kalau kita biasanya kayak komponen arsitektur, komponen struktur, tapi di sini kalau di Revit itu adanya di struktur, di arsitektur, maaf, libet ini. Nah, kalian klik yang stair ini di arsitektur, terus ada stair. Nah, kalian nanti bakal muncul kayak gini, abu-abu kayak gini. Nah, ini kalian langsung atur aja itu pakai yang Grid Sketch. Nah, kalau gue kan di sini kan susah ya gambarnya. Nah, gue mau bikin detailan dulu. Jadi kan di sini nanti bakal dipasang dinding. Di sini juga pasang dinding, di sini pasang dinding. Nah,
Oleh karena itu gue mau si dindingnya si tangga gue ini itu nggak nabrak si dinding, tapi eh, kalau buat belajar di sini aja dulu deh, nggak masalah. Jadi oh ya udah deh gue ajarin deh. Kan bikin model lain, lalu bikin garis gini, bikin garis memutar gini, buat garis yang nantinya mau dipasang dinding. Nah, terus abis itu kalian offset ke kanan kiri 75. Kalian move, maksudnya move ke kanan 75, yang ini move ke kanan 75, yang sini di move ke bawah 75, MV 75. Nah, kenapa 75? Karena dia setengahnya 150. Kenapa 150? Karena untuk tugas ini itu asumsinya itu dindingnya dinding bata. Nah, dinding bata itu kalau kita normalnya modeling itu tebalnya 150. Nah, gitu. Terus habis itu kalian arsitektur, style, kemudian kalian yang sketch. Nah, ini karena udah ada model lain jadi gampang. Dan untuk modeling tangga itu kalian ada yang namanya Bondari Riser Style Pad. Bondari itu untuk wilayah si tangganya. Kalau Riser itu adalah anak tangganya. Kalau Stair Pad itu adalah jalurnya. Nah, sekarang gue mau yang Bondari dulu. Ini gue mau kayak gini. Tinggal ngikutin si lain yang udah model lain yang udah kita bikin tadi. Nah, di sini gue mau terusin sampai segini. Oh, nah, habis itu gue mau ngebagi si tangga ini kayak nanti kan tangga muter gini. Nah, di sini misalkan setiap tangga itu di sini kan lebarnya 3.850 dan gue mau setiap anak setiap tangga itu lebarnya adalah misalkan berapa ya? Misalkan kalau dikurangi 150 kan jadi 3.700. Jadi oh, maaf. Jadi 3.600 saja. 3.600 dibagi dua itu adalah 18.000. Nah, gue mau ini gue move eh gue pakai pick line terus ininya adalah 1.600. Nah, gue arahin ke sini kayak hijau-hijau ini yang riser tadi yang bundar tadi sampai muncul garis putus-putus baru gue klik. Nah, di sini juga saya munculnya. Terus yang sini juga. Nah, terus ininya gue sampai sini aja. Ya ini juga sampai sini aja. Dan ini gue turunin. Nah, sampai sini gue yakin kalian kebayang. Jadi stair path-nya itu nanti bakal gini ke samping terus ke bawah lagi gini. Hmm. Ini untuk untuk bondari. Kemudian kita mau bikin riser. Nah, di sini gue mau stairnya itu gini. Nah, ini jadi kosongan di sini, bordesnya kosongan dan di sini mulai untuk si anak tangganya. Dan
Di sini itu adalah 4.500 dan gue mau bagi 10. Nah, berarti kan 450. Nah, tinggal kalian pakai pick line terus yang ini riser jangan lupa sininya 450 pick line. Nah, tinggal di giniin. Jadi kayak ditempelin dulu, kalau udah muncul baru pencet. Kalau kayak gini berarti ada yang double, tinggal Ctrl Z aja. Nah, sini klik, arahin, klik, arahin, klik, arahin, klik, arahin, klik. Oke, udah pas. Sekarang tinggal di sini, arahin, klik, arahin, klik, arahin, klik, arahin, klik, arahin, klik, arahin. Duh, arahin, klik. Nah, kalau udah kayak gini, tinggal kita bikin stair path-nya. Nah, stair path ini tuh kalian tinggal gini nih, bikin garis kayak gini. Nah, habis itu ininya tinggal pindah ke posisi tengahnya. Nah, ini juga, jadi misalkan di sini, nah di sini itu 1.500, 1.500 berarti di sini itu 8.000. Aduh, apa? 800. Nah, ini udah pas tengah-tengah, kemudian kalian tinggal centang. Nah, di sini eh, kalian yang non mono, kalian centang dulu. Nah, the rail is not continuous. Nah, di sini karena family-nya itu masih yang kayak gini, belum yang tangga beton. Nah, caranya kalian klik si tangganya ini, lalu kalian ganti family-nya dari assemble assemble stair, kalian ganti ke in situ concrete. Nah, lalu di sini kan di serial numbernya 24, sedangkan yang terbuat itu 22. Nah, kita samain aja jadi 22. Wah, oke. Nah, kalian cek di 3D. Ini udah jadi. Untuk tangganya udah jadi. Ini biarin aja dulu yang apa namanya? Yang nempel-nempel. Ini gue masih penasaran nih, bisa di join atau enggak? Ini join sama ini. Oh, ternyata nggak bisa di join nih. Oh, nggak bisa ya udah, nggak apa-apa. Nah, untuk kita mengcopy si tangganya ini ke lantai-lantai selanjutnya, itu itu kalian tinggal ke lantai satu, tinggal diklik. Hmm, Nah, ini ada warning.
ini nggak masalah. Oh ya, tadi kan eh, harusnya itu, oh udah bener deh, sorry sorry, emang gue nih yang nge-lag ini. Nah, kalian klik si tangganya, lalu kalian ini copy to clipboard, paste, align to select level, terus kalian klik ke lantai dulu. Set. Nah, ini langsung jadi. Mau nggak tahu itu errornya di mana ya, tapi untuk sementara gini aja dulu karena kan hmm, kalian udah kepepet tugas juga kan. Nah, setelah itu kita mau modeling si plat lantai. Nah, plat lantai di sini kalian sesuaiin dulu sama modeling kalian masing-masing. Dan di sini gua itu untuk plat lantai di lantai satu itu tebalnya adalah 10 dan lantai lain-lainnya itu adalah 12 cm. Nah, jadi langsung gue bikin dulu. Kalian ke structure, lalu ke slab, lalu edit type. Nah, gue mau duplicate. Ini jadi plat misalkan A 10 100 mm. Kemudian kalian edit structure-nya, lalu di sini ganti 100, di sini ganti. Pokoknya ini sesuaiin sama gambar kalian. Di sini ganti concrete yang as in place gray. Oke, apply. Oke. Nah, untuk cara cepat itu kalian tinggal langsung aja masukin semuanya gini. Jadi kalian pilih yang rectangle, lalu kalian ke garis tengahnya sini, midpointnya, lalu sampai ke ujung sini dulu. Nah, baru kalian langsung bikin line di sini, terus ke tengah sini, ke sini, lalu ke sini. Nah, setelah itu di sini kan nggak bisa nih, karena di sini masih tertutup. Kalian split elemen, lalu di sini arahin ke sini, klik, lalu klik. Ini buat memotong. Jadi dia udah bukan satu kesatuan lagi. Nah, ini delete. Nah, kalau udah kayak gini tinggal dicentang. Buat kalian udah termodel. Dan di sini gue masih heran ini bisa di join atau enggak ya. Kurang tahu sih. Tapi nanti deh. Kalau misal bisa di join, mau bikin di video lain. Kalian lihat di 3D, platnya udah jadi. Nah, di sini terlihat untuk platnya itu lebih tinggi. Nah, kalian harus turunin lagi karena tadi masih, karena untuk plat betonnya itu ketinggiannya sama kayak sloof. Nah, kayak gini. Oke, udah sama ya. Nah, setelah itu untuk lantai-lantai selanjutnya itu caranya sama, cuma tinggal ketebalannya aja yang beda. Nih, di sini tinggal structure, slab, edit type, duplicate, plat 120. Oke, edit. Di sininya ganti 120. Nah, untuk plat ini edit type-nya itu di sini. Edit ukurannya. Ya tadi
Klik elemen. Pilih. Kemudian centang. Nah, ini udah benar. Lalu karena untuk lantai 3 itu mirip-mirip, tinggal di apa namanya? Kalian tinggal disamain aja. Cuma sampai lantai 3 itu di sini udah nggak ada. Kalau di denah gua, ya udah lantai 3 tinggal di slab, lalu denah apa? 4 lantainya yang di sini aja. Untuk yang di sini baru gua make plat 10 lagi. 100. Nah, di sini gua tinggal atur seperti ini. Dan nanti dia bakal jadi kayak semacam talang air, tapi gue juga kurang tahu ini bakal nanti fungsinya bakal jadi apa. Nah, seperti ini. Dan untuk lantai atap itu sebagian yang sini itu nanti bakal jadi rooftop. Tapi oh ya, yang di sini nih lantai atap yang di sini. Jadi kalian tinggal slab lalu pakai yang 120 rectangle ini. Lihat Fitri ini. Oke, udah jadi. Nah, jadi gini untuk modeling strukturnya lumayan lama karena selain device gue yang lama, gue yang juga udah kayak lemes banget buat ngejelasinnya. Jadi untuk arsitekturnya itu nanti gue bakal bedain videonya. Oke, makasih. Semoga bermanfaat buat kalian semua yang lagi ngejar DL tugas, apalagi bocahan kelas gue ya. Semoga kalian semangat buat ngerjain tugasnya.